kepada murid-murid kita. Di setiap kesempatan momen bulan Rajab ini dijelaskan oleh para guru-guru kita. Kenapa bahaya kalau mereka mengukur fakta kejadian itu dengan akal, bisa bergeser keyakinan dan keimanan kita. Maka orang-orang tua kita menjadikan ta'lim soal peristiwa Isra Mi'raj di setiap tahunnya, karena ini urgent. Boleh saya katakan lebih urgent lagi di masa-masa, di waktu-waktu di dalam keadaan orang mulai mengukur segala sesuatu dengan akalnya. Maka insyaallah minggu depan waktu biasa seperti kita taklim ini, khusus kita ngaji soal Isra dan Mi'raj. Insyaallah akan membahas peristiwa ini, kejadian ini. Habib Mujtaba bin Syahab akan hadir seperti biasa. Ngaji kita sederhana saja. Pagi kita datangkan, kita ajak anak-anak kita untuk ngaji soal Isra dan Mi'raj. Pengajian tematik, pengajian temanya Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita terjaga keimanan serta anak-anak kita. Ya, kalau kita pakai, saya berpikir keras, ya Allah, ini gimana menjelaskan kejadian ini kepada anak yang baru belajar, atau kepada orang tua yang baru belajar dan mereka menakar agama selalu dengan logika. Ini menjadi sangat urgent. Ini menjadi sangat penting. Karena perkara yang awal di dalam agama ini adalah soal iman, soal tauhid, soal keyakinan. Jangan sampai salah. Demikian pelajaran insyaallah minggu depan, kalau tidak ada aral melintang, tidak ada halangan, insyaallah kita akan ngaji sama-sama dengan tema Isra dan Mi'raj. Aslinya boleh ngaji Isra Mi'raj di bulan Rajab boleh. Ya. Boleh bahas perkara ini di bulan Ramadan boleh. Tetapi momentumnya pas, ya. Momentumnya pas. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih soal bab safar, soal bab bepergian. Qala Syekh Malik rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Berkata pengarang kitab, semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmunya kepada kita dunia dan akhirat. Bab istihbab ta'jilil musafiri ar-ruju'a ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab ini menjelaskan tentang kesunahan ta'jilul musafir ruju', kesunahan agar seorang yang bepergian itu menyegerakan ar-ruju', kembali pulang. Atau sederhananya bab ini menjelaskan kesunahan buru-buru pulang, segera pulang ila ahlihi, ke keluarganya, idza qada hajatahu, kalau sudah selesai urusan. Bersegera pulang ke rumah ketika urusan sudah beres. Jangan tunda-tunda lagi, jangan lama-lama lagi. Ini sudah. Ketika kita melakukan ini berdasarkan ilmu, berarti jadi pahala. Selama ini kita buru-buru pulang, selesai melakukan satu keperluan kita ketika safar, mungkin bukan karena sunnah, bisa jadi karena takut istri. Jadi pahala belum. Ketika sampai ilmu, jadi pahala. Maaf istriku, kali ini aku segera pulang bukan takut karena kau, tapi karena diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidur di luar kata saya. Ya. Jadi ini sunnah, ya. Maka kalau umat Islam, saya sering bilang, kalau umat Islam takor pahala, udah semalas-malasnya orang. Di antara karena malasnya. Buru-buru pulang aja udah jadi pahala. Buru-buru pulang jadi pahala. Istihbab, pekerjaan mustahab, perkara yang disenangi oleh agama, yakni disenangi Allah, disenangi Rasulullah SAW. Maka termasuk kemakruhannya adalah ketika selesai hajat banyak mampir. Berarti kan makruh, bertentangan dengan sunnah.
An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Karena begitu ketika kita membaca dalil. Nah, kata usul fikih, al-amru fi syai' al-amru fi syai' nahyun 'anil. Perintah terhadap sesuatu otomatis menjadi larangan dari lawannya sesuatu. Itu kita membaca dalil. Ketika ada perintah terhadap sesuatu, maka otomatis menjadi larangan dari lawannya sesuatu itu. Ketika kita diwajibkan sholat, otomatis menjadi haram meninggalkan sholat. Kalau dicari dalil yang jauh-jauh, ada perintah sholat, maka otomatis menjadi larangan untuk meninggalkan sholat. Ada perintah dari Rasulullah kesunahan untuk bersegera pulang, maka menunda-nunda kepulangan menjadi makruh. Jadi lawannya menjadi terlarang. An Abi Hurairah, hadis yang pertama dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW qala, bersabda Rasulullah, as-safaru qit'atun minal adab. Kata Nabi, as-safar, bepergian itu, qit'atun minal adab, bagian dari siksa. Jadi jangan senang-senang banget bepergian, jangan senang-senang banget kelayapan. Qit'atun minal adab, kata Nabi, bagian dari adab. Kenapa menjadi bagian dari adab? Karena tercegahnya kita dari kesempurnaan dan kelezatan kehidupan kita. Jadi makan susah, jadi tidur susah, jadi istirahat susah, jadi ibadah susah. Kita atur minal adab, bagian dari siksaan itu safar. Biasanya sholat rapih ya, dengan perhiasannya. Biasanya kita bisa silaturahmi dengan orang-orang soleh. Ternyata tidak bisa dilakukan. Kenapa? Safar. Bahkan untuk hidup normal sulit ya, karena safar. Kata Nabi, yamna wahadakum ta'amahu. Dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW, karena yamna, tercegah atau mencegah akan kalian ta'amuhu, oleh makanan-makanannya. Ya, bisa jadi tidak cocok makanannya. Biasanya gurih-gurih, sekarang ketemu makanan manis-manis. Biasanya pagi makan lontong, nah, begitu safar gak ada lontong. Dikit atun minal adab, makanan yang berbeda. Wa syarabu wa naumuhu, dan tercegah juga minumnya, tercegah juga tidurnya. Biasa nyaman tidur di rumah, ini kayak dikit atun minal adab. Termasuk ya, untuk mendapatkan sesuatu ada lelahnya, ada upayanya, ada effort lebih. Kenapa? Sedang safar. Maka kata Nabi, karena itu semua, bahkan kata Imam Al-Haramain, disebutkan qit'atun min adab karena min firaqil ahbab, terpisahnya dari orang-orang yang dicintai, terpisah dari anak, terpisah dari istri, terpisah dari orang tua, terpisah dari lingkungan, kawan-kawan yang selama ini menasehati. Al-firaq min ahbab, terpisah dari orang-orang yang dicintai. Yang lebih bahaya lagi, terpisah dari orang-orang yang biasanya menasehati. Biasanya orang kan cenderung lebih soleh ketika ada dalam lingkungan yang dikenal, lebih terjaga agamanya. Rapi kalau di rumah, luar biasa. Jauh dikit aja di rumah malah bahaya. Nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang lihat ini, nggak ada yang ingatin. Jadi qit'atun minal adab, ketahui ini bagian dari siksa. Wah, apalagi jauhnya safarnya sedang tamattu, sedang bersenang-senang, sedang sedang tamasya. Wah, waktu sholat sampai lewat. Waktu sholat sampai lewat. Biasanya sebelum adzan sudah siap-siap. Apa
sesekali lewat sholat. Iya, kalau perlunya selamat. Kalau mati, su'ul khotimah. Belum lagi tantangan-tantangan yang lainnya, tantangan di perjalanan, baik lewat darat, baik lewat laut, baik lewat udara, ancaman iklim dan yang lain. Maka Nabi kita atur min adab, bagian dari adab. Maka orang-orang soleh itu lebih senang diam di rumah, lebih senang tinggal di kampung ketimbang di kampung orang lain. Karena ketika kita berada safar jauh dari kampung, bisa jadi terjadi dua. Satu liar, yang kedua liur. Liarnya kenapa? Gak ada yang merhatiin. Gak ada yang merhatiin. Fa'idha qada ahadukum nahmatahu, maka kalau sudah selesai salah satu di antara kalian nahmatu, akan maksudnya tujuan safarnya. Masya Allah, nah itu benar. Begitu mau jalan, lihat perhatikan tujuanmu apa, kata Nabi. Well organized ya. Nabi ternyata hidupnya luar biasa. Mau jalan ngapain? Tulisnya apa nih? A, B, C. Sudah selesai pulang. Sudah selesai pulang. Faidah qadha, kalau sudah selesai setelah dari maksudnya in safarihi, dari tujuan safarnya ini, berarti tidak termasuk safar ketika orang keluar rumah tanpa tujuan. Maka kalau orang dalam fikih pun begitu, orang yang keluar rumah tanpa tujuan maka tidak disebut safar, walaupun jaraknya jauh, perjalanannya sebulan sekali. Nggak disebut, nggak boleh jamak, nggak boleh kosong. Mau kemana Pak? Mau safar, mau keluar dari rumah, mengembara, bukan jelas tujuannya. Mau mengembara, kan viral lagi sekarang, drama mengembara, viral. Mau mengembara, nggak bisa jadi safar, nggak dihitung safar, nggak jelas tujuannya. Muter-muter, walaupun jarak 200 kilo, 300 kilo, nggak dihitung. Keluar rumah harus jelas tujuannya, ngapain? Falyu'ajjil, kata Nabi, maka bersegeralah ila ahlihi, pulang ke keluarganya. Udah beres, pulang. Sudah beres. Maka ini menjadi kesunahan tersendiri, bersegera safar untuk kembali. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, itu satu, bersegera pulang ketika sudah selesai urusan. Babu istihbabil wudu ma'al ahlihi nahar wa karahatuhu fil laili li ghairi hajati. Yang selanjutnya adalah bab istihbabul wudu ala ahlihi nahar, pulang ke rumah siang hari, sampai ke rumah siang hari. Wa karahatuhu fil lail, dan dimakruhkan pulang sampai ke rumah malam hari. Masya Allah, sampai segini. Ini kan betapa indah hidup yang dibungkus adab Nabi Muhammad SAW. Pulang dadakan ke rumah juga makruh. Li ghairi hajatin, tanpa hajat. Ya kan? An Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kalau bersabda Nabi, idza atala ahadukumul ghaibata, apabila panjang bagi kalian al-ghaibata, akan kepergian, fala yatruqanna ahlahu laila, fala yatruqanna, maka jangan mengetuk pintu keluarga kalian lailan, malam hari. Jangan senang mengganggu orang, termasuk keluarga sendiri. Nabi Muhammad SAW kalau pulang malam, ada sahabat-sahabat yang nunggu, sebagian terjaga, sebagian tidur. Maka Nabi bersalam, terdengar oleh yang terjaga, dan tidak sampai membangunkan yang tidur. Nabi Muhammad SAW kalau sekiranya pulang malam, Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah sudah terlelap tidur, maka Nabi tidak mengetuk pintu. Nabi tidur di hadapan pintu
Sampai segitu gak mau ganggu. Maka Nabi pun mengajar kepada kita, begitulah kita memperlakukan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati. Oh kita enggak. Begitu pulang, semua orang dibangunin. Biar tahu bapaknya pulang malam, pulang kerja luar biasa. Ini enggak. Al-muslimu man salima al-muslimu min lisani wa yadihi. Kata Nabi, Muslim yang sebenarnya itu adalah orang lain itu selamat min lisan, dari lisannya, wayadi, dan dari tangannya. Nah, kita sengaja kadang-kadang melakukan ini untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita, betapa ditakutinya kita, betapa berwibawanya. Padahal karena sebab itu terganggu kenikmatan orang lain. Ya. Bisa kita ditajam, tangan kita di luar biasa, ya, berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tersebarnya kerusakan di atas muka bumi ini karena sebab tangan dan kaki manusia. Ya, ini makna dari hadis ini adalah kalau sekiranya ada ilatnya, al-ahkam yadullu al illah. Hukum itu berputar seputar ilatnya. Apa ilatnya? Mengganggu. Kalau mengganggu, padahal ini keluarganya, ahlahu, keluarganya, bukan orang lain. Apalagi kita pulang malam dengan knalpot, udah 4 knalpotnya, 1 kurang 4. Se-RT kita pulang kebangun semuanya. Apalagi seperti itu, ya. Nah, sekarang knalpotnya pakai peredam suara, nah udah ngaji. Ya. Jangan sampai ganggu orang lain. Mungkin Nabi kalau udah naik motor NMAX dimatiin terus nanti kali memang gitu. Kenapa? Nggak mau ganggu? Kamu ganggu orang lain. Ya Allah, indah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ilatnya adalah keluarga nggak tahu kita mau pulang, sehingga terganggu tidurnya, terganggu istirahatnya. Tapi kalau sekiranya keluarga tahu, sudah mempersiapkan, emang bapak pulang nih, besok umroh haji, ngasih kabar ke rumah, pulangnya mungkin sampai jam 2, pulangnya jam 1, pulangnya jam 12 malam, ditunggu, itu enggak makruh. Itu tidak makruh. Yang makruh itu yatrukonna, ngetuk pintu. Apa pesannya di situ? Mendadak pulang, ya, mendadak pulang. Agar keluarga siap, Masya Allah. Hikmahnya banyak. Agar keluarga siap. Kenapa harus siap? Ketika kita pulang kadang-kadang kita penat, lelah, sehingga istri di rumah sudah mempersiapkan, rumahnya bersih, anak-anaknya udah mandi, ya? Rumah sudah ditata. Pas pulang enak. Kita pulang dadakan, anak yang satu belum mandi, yang satu belekan, yang satu pulang malah marah-marah. Nah, hikmahnya adalah kayak gitu, ya. Pernah terjadi? Sering. Ya. Fala yatruhan. Rasulullah mengetuk pintu pulang tiba-tiba. Fala yatruqan ahlahu lailan. Wa fi riwayatin anna Rasulullah naha ayyatruqar rajul ahlahu lailan. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi SAW melarang seseorang untuk mengetuk pintu malam. Jangan berkirim. Masya Allah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya teringat cerita seorang ustaz punya cerita. Yang tanya dari riwayatnya dari mana? Ya, ini cerita bahwa ada seorang ustaz yang punya santri. Pokoknya dia ini poligami baru. Kemudian begitu dia pulang dari tempat yang muda ini, salah pakai sorban, di bibirnya sorban, gak selendang istri muda. Makanya pilih sorban hati-hati, kira-kira yang gak mirip-mirip selendang bahaya. Begitu dia ke rumah ketahuan sama ini cerita ya. Oh, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin kan.
Kemudian nyampe rumah ketahuan, gak boleh masuk rumah, gak boleh di luar aja, gak boleh masuk. Di bab ini Ustaz juga sama. Makanya Ustaz sama takutnya dengan jamaah terhadap istri. Ya tidur di luar. Padahal dia tidur di Allah. Mau pulang ke yang sana takut di sini marahin sana marahin. Dia tidur aja di depan pintunya. Dasar orang baik. Dasar orang baik. Ada untungnya juga. Begitu dia tidur di depan pintunya, di depan pintu rumahnya, santri lewat. Masya Allah, Ustaz saya kayak Nabi. Pulang malam dia gak ngetuk pintu, tidur di depan pintu. Padahal mah nggak dibukain pintu. Jadi ada untungnya jadi orang baik. Ya jadi begitu. Ya. Wa an Anas, selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yatruqu ahlahu laila. Nabi tidak mengetuk la yatruqu ahlahu, enggak ngetuk pintu keluarganya. Ya. Lailan malam hari. Wa kana yatihim khutbatan. Dan Nabi merencanakan kepulangannya itu. Jangan dulu ada SMS. Kalau sekarang SMS WA memerintahkan kepulangan sah-sah saja. Dulu belum ada kan. Maka Nabi mengatur yatihim datang sampai ke keluarganya khutbatan pagi, ya. Au asyiyatan atau sore hari. Pulangnya aja diatur. Dan Nabi Muhammad SAW. Nanti ada tips. Nah, dua hadis ini menyatakan bahwa kesunahan ya, pulang nyampe rumah pagi atau sore hari. Kalau sekiranya pulang malam menjadikan masyaqqah, menjadikan sedikit kesulitan, mengganggu ahli keluarga kita. Bab mayaqul idza raja'a wa idza ra'a baldatan. Bab menjelaskan tentang apa yang diucapkan ketika pulang wa idza ra'a baldatan, dan ketika melihat negerinya, melihat kotanya, melihat kampung. Fi hadis Ibnu Umar as-sabiq, ya di dalamnya ada hadis Ibnu Umar yang telah lalu, fi bab takbiril musafir idza sa'ida as-sanaya. Dan di dalam bab kesunahan takbir ketika nanjak. Wa Anas dari Anas bin Malik qala aqbalna ma'an nabi. Kami pulang bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, kami pulang bersama Rasulullah hatta idza kunna bi dhahril Madinah, hatta sehingga apabila pun telah ada kami bi dhahril Madinah, tampak kota Madinah, ya. Kalau sudah melihat kota Madinah dari kejauhan sudah kelihatan, Masya Allah itu Madinah sebentar lagi. Dan ketahuilah Nabi sangat mencintai segala sesuatu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kotanya, rumahnya, kampungnya, nggak ada yang lewat dari pujian baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Mekah yang Nabi terusir dari Mekah, Nabi tetap memuji. Wahai Mekah, engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Andaikan saja umatku tidak mengusir aku dari. Begitu juga Madinah Al-Munawwarah. Madinah tempatnya khusus. Turbatuhu syifa. Madinah itu turbatuhu syifa. Madinah itu debunya obat. Madinah itu satu kampung yang Dajjal gak akan bisa masuk ke Madinah. Madinah kota steril dari Dajjal. Dajjal cuma bisa sampai pinggir-pinggirnya saja, gak bisa masuk. Kecuali ada orang munafik. Dijaga oleh malaikat Madinah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meninggal di Madinah, ana syafi'un wa ana syahid. Saya yang akan menjadi memberikan syafaat, wa ana syahid, dan saya akan menjadi saksi keimanannya. Madinah kota yang ibadah di situ lebih hebat daripada yang lain kecuali Makkah. Madinah, kenapa Madinah begitu hebat? Di dalamnya ada jasad yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya biasa aja, sebelumnya Yasrib. Tidak ada dalam percaturan politik dunia Madinah, nggak ada. Kecuali ketika Rasulullah datang ke Yasrib. Jadilah Madinatul Nabi,
Madinah Al-Munawwar yang bercahaya. Lagi Rasul dengan kita apa? Dengan kampung kita. Kita ini bahkan terbiasa menjelek-jelekan. Biasa kita nggak ada kebanggaan sedikit pun terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau Rasul tidak ada yang meluput dari pujian kita, dari yang kita miliki, kita punya, tidak ada yang luput dari caci maki celaan kita. Kita punya rumah, rumah kita ada aja kurang. Kita punya istri, dikasih kabar kemana-mana kekurangannya. Kita punya kendaraan hidup, kita punya negeri, senang kita memulih negeri kita sendiri. Padahal kita tinggal di situ, padahal kita makan di situ, padahal kita minum di situ. Istri pun jarang kita membicarakan kebaikan istri. Yang ada kita ceritakan kekurangan istri. Gak ada bangga-bangga kita terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita disebut hamba yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Yang kita lihat hanya keburukannya saja. Itulah istri yang kita cela, kata Nabi. Tapi engkau kalau malam kembali ke situ juga. Anak juga begitu. Nabi itu mengajar kepada kita mencintai segala hal yang Allah karuniakan kepada kita. Ya pekerjaannya kita, bukan sombong, bukan. Tetapi kita berbangga dan karena Allah berikan kepada kita. Kenapa? Akhirnya yang kasih senang. Yang kasih senang. Allah senang. Kita puji apa yang Allah kasih sama kita. Ya Allah, alhamdulillah dikasih masjid begini indah. Ya alhamdulillah dikasih kampung begini indah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua tumbuh di negeri ini, semua ada di negeri ini. Allah, saya cinta negeri ini. Orangnya, semuanya. Sehingga Allah senang, Allah makmurkan kita. Bahkan kita senang memulih apa yang kita punya. Kemudian kita memuji-muji yang Allah kasih kepada orang lain, maka hidup kita lelah, maka hidup kita capek. Kita membanggakan yang Allah berikan kepada orang lain, kita selalu melihat kecil apa yang Allah kasih sama kita. Di Nabi belum sampai ke Madinah, di Dhahril Madinah, Dhahrul itu punggung, artinya udah dikit-dikit tampak kota-kota Madinah. Qala aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Kemarin, ya Allah kami siap pulang nih. Ya, terus taibuna kami kembali nih. Abiduna kami siap menyembahmu ya Allah. Li rabbina hamidun. Kepada Allah kami bertahmid, alhamdulillah. Falam yazal yaqulu dzalika hatta qadimna al-Madinah. Dan Nabi terus-terusan falam yazal yaqulu dzalika. Dan Rasul terus-terusan mengucapkan itu hatta qadimna al-Madinah, sampai kita masuk di kota Madinah. Apa yang bersama Rasulullah itu yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat sahabat, dipuji sahabat. Lihat bahkan lihat binatang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mata dilatih untuk melihat keindahan, maka keindahan juga yang masuk dalam hati kita. Hasilnya adalah kebahagiaan. Karena kita terbiasa melihat celah, karena kita terbiasa melihat aib, maka hati kita dipenuhi kebencian, maka gak bahagia. Sehebat apapun karena Allah kasih sama kita. Kenapa? Kita tidak terbiasa melihat keindahan, dan kita tidak membiasakan untuk melihat keindahan. Semua yang ada cuma berlihat, bergejolak, karena kita tidak memasukkan yang positif ke dalam jiwa kita. Gitu. Falam yazal yaqulu dari hatta qadimna al-Madinah, terus ngomong begitu, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna, ya Allah hakka dikasih kota Madinah begini. Sunnah ini diucapkan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Kita memuji orang yang di padang pasir, orang padang pasir memuji negeri kita. Apa kata mereka orang-orang Arab Indonesia? Itu
Indonesia nisful jannah. Kata mereka Indonesia di separuh surga. Indonesia separuh surga. Kenapa? Hijau, bagus, air di mana-mana. Terlepas orangnya, tetapi kita belajar melihat kebaikan di antara keburukan yang ada. Sehingga yang maksud dalam diri kita adalah kebahagiaan. Rawah Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagus sihbab ibtida'i waqatil masjid. Kesunahan selanjutnya adalah kesunahan ibtida'ul waqatil masjid. Pertama yang didatangi adalah masjid. Ketika pulang kampung, kita habis dari dinas keluar kota. Ketika kita habis haji, ketika kita habis umroh, habis safar jauh. Yang pertama sunnah didatangi adalah masjid. Kalau orang lagun fakyu sebelum nyampe rumahnya datang ke masjid sholat berkah. Kesunahan. Pulang dari mana saja. Yang pertama didatangi adalah masjid. Kenapa? Harusnya tempat itu yang hati kita terikat dengan tempat itu, yakni masjid. Belum rumah. Nabi begitu datang, ada namanya sampai sekarang masjid ijabah. Di antara adalah masjid ijabah, yaitu Rasulullah dari luar datang ke masjid itu, Rasulullah sholat dulu 2 rakaat. Selepas Rasulullah sholat 2 rakaat baru ke rumah. Artinya dimanapun tempat yang utama adalah Allah. Bukankah kita sebut masjid ibaitul min buyutillah? Satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid kudu tetap ada tempat orang bisa sholat terus di situ. Saking rapinya masjid digembok semuanya. Orang datang kapanpun boleh ke masjid, sholat baru sampai ke rumah. Masjid mana? Masjid yang itu ada di kota kita, di kampung kita. Itu sholatnya sholat apa? Gimana tata caranya? Alladzi fi jawarihi wa sholatuhu fi raqatin. Yang pertama adalah yang kita kunjungi adalah masjid. Alladzi fi jiwarihi, yang ada di lingkungannya. Ya. Kalau orang lagun paku ya ini. Kalau orang depan Taman Palma segala macam masjid An-Nur, atau yang mana belakang Al-Ikhwan, atau masjid Klaser. Datang dulu ke situ. Sholat berapa? Wa sholatu fi raqatain, dan sholat di situ 2 rakaat. Jangan lama-lama. Soalnya sholat tarawih 20 rakaat. Di rumah nungguin, ya. Sholat 2 rakaat. An Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW kana idza qadima min safari, adalah Nabi Muhammad SAW kalau datang dari safar bepergian, bada bil masjid, Rasulullah memulai dengan masjid, yakni datang ke masjid. Faraka'a fihi raka'atain, kemudian rukuk, yakni salat fihi raka'atain, 2 kali rukuk, yakni 2 rakaat saja. Niatnya apa? Tahiyatul masjid. Salatnya adalah salat tahiyatul masjid. Ya Allah, alhamdulillah bisa kembali ke masjid. Ini ada pesan luar biasa bahwa umat Islam itu jangan jauh-jauh dari masjid. Umat Islam itu jangan jauh-jauh dari tempat ini. Jangan jauh dari masjidnya. Ini tempat ngambil berkah, tempat tabarruk yang paling dekat dari rumah kita adalah masjid. Bahkan kelak di padang mahsyar, masuk kita sering baca hadis, kelak di padang mahsyar ada orang yang mendapatkan perlindungan ada di bawah awan. Orang kepanasan, orang tenggelam dalam keringatnya. Dia enggak, dia santai aja. Kenapa? Rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu orang yang hatinya terikat dengan masjid, yang dirindukannya adalah masjid, yang aktivitasnya adalah masjid. Maka orang Islam berawal dari masjid. Kebangkitan umat Islam berawal dari masjid. Jangan pernah mimpi membangkitkan Islam. Jangan pernah bermimpi membangkitkan dakwah Rasulullah. Jangan pernah bermimpi meninggikan kalimat Allah kalau nggak pernah hadir di masjid. Yang ngurus dakwah ini adalah harus orang-orang yang qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan
Jangan masjid. Orang bicara kebangkitan Islam, suruh aja hilang di masjid. Gimana kita mendengar? Kagak hadir di masjid, hilang dari masjid, bagaimana? Apa yang kita harapkan? Orang bicara sunnah, hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Masjid aja nggak ditengokin. Ramai kan masjid. Orang baru sabar, masjid aja. Bahkan ada orang-orang yang bicara masjid, dia gak pernah ke masjid. Gimana ceritanya? Kok usah dilihat. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang hatinya untuk Rasulullah, orang-orang yang hatinya untuk Allah, adalah orang-orang yang kagak pernah jauh dari masjid. Salat apa ini? Salat tahiyatul masjid. Ya, sebelum nyampe ke rumah, alhamdulillah nyampe lagi kampung halaman, baru ke rumah. Jangan sampai nginap di masjid. Apalagi nginap di masjid gak boleh buat mabuk, kacau, mendekati haram. Ya, jadi masjid itu, berapa di masjid, kering. Orang yang hatinya tidak ada di masjid, orang yang hatinya di masjid kering. Sebetapapun alim. Oke, selanjutnya ya ada satu tapi pasal, masya Allah. Satu safar saja mendatangkan berapa kebaikan. Ini yang namanya berkah. Ilmu itu akan kelihatan. Bahwa bagi orang-orang awam yang sedih di seluruh kota, tapi bagi orang alim yang punya ilmu itu pahala. Orang lihat dinas luar kota pun enggak lagi ibadah. Lagi ibadah. Kenapa? Safarnya, bepergiannya pakai sunnah Nabi Muhammad SAW. Safarnya pakai sunnah, akhirnya empuk pahala. Babu tahrimi safar, maka pentingnya ngaji itu di sini. Pentingnya kita ngaji di sini. Mengkonversi akhirnya sesuatu yang kelihatannya perkara dunia di mata orang awam jadi ibadah ketika dilakukan dengan ilmu. Babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha. Selanjutnya adalah bab keharaman, bab larangan safaril mar'ati, perjalanan seorang wanita wahdaha, sendirian. Sebelum kita baca hadis ini, atau siapapun yang baca bab ini, atau dimanapun yang membaca hadis soal ini, fikih soal ini, adab soal ini, tolong kita lihat. Ini bukan diskriminasi terhadap perempuan, tetapi ini adalah bagian dari syariat agama yang memuliakan perempuan. Yang memuliakan perempuan. Islam diskriminasi. Kenapa laki-laki boleh berjalan bepergian sendiri, wanita tidak? Iya, kalau melihatnya dengan kacamata negatif. Tetapi sebetulnya adalah kita harus sujud. Ini di Islam memuliakan. Sebetulnya agama itu pengen wanita itu kalau pergi dilayani oleh suaminya. Wanita itu kalau pergi dilindungi oleh suaminya. Wanita itu kalau pergi aman. Wanita itu kalau pergi terhormat. Wanita kalau pergi dilayani. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Ketahuilah, kita ini bisa berperang dengan orang-orang, sekelompok orang. Rasulullah bisa perang dengan sekelompok orang. Sahabat bisa berperang dengan sekelompok orang ketika ada satu orang wanita Islam saja digunakan. Begitu laki-laki melindungi, begitu Islam menjaga perempuan. Cuman ini hadis-hadis yakinkan yang banyak-banyak yang mencibir. Bahkan orang-orang Islam sendiri yang belajar Islam, ini hadis diskriminasi. Masa wanita nggak boleh? Enggak. Bayangin seorang wanita pergi dari Tangerang sini, dari Citaraya ke Surabaya. Seorang wanita jalan sendiri.
dia mencari tiket sendiri, dia sibuk bawa barang sendiri. Di tengah perjalanan pun ya, dia tidak ada yang melindungi. Naik mobil sendiri, cari grab sendiri, cari semua dilakukan sendiri, repot bawa barang dan segala. Ini seorang wanita sendiri. Terbaik. Yang kedua, ada wanita yang jalan dengan suaminya, ada wanita yang jalan dengan anaknya, ada wanita yang jalan dengan bapaknya, dengan mahramnya. Ketika antri, kamu duduk aja di situ, biar bapak yang antri. Ya, duduk aja di situ. Begitu masuk, ini tiketnya. Bahkan bawa tiket pun nggak usah di belakang, biar ayah yang bawa tiket. Ketika sudah masuk, dicarikan tempat duduk yang nyaman. Begitu menaikkan barangnya, nggak usah, kamu aja dulu. Apa yang angkat? Di jalan pun begitu, kamu duduk saja di sini. Saya cari taksi. Ya. Sudah ada, dibuka pintu, silakan masuk. Sudah masuk, sudah sampai. Itu yang diinginkan oleh Islam. Itu yang diinginkan oleh syariat ini. Apalagi tadi as-safar itu ada banyak ancaman. Nanti kalau sudah kejadian seorang wanita diperkosa, seorang wanita dicopet, seorang wanita kejepit pintu, ini laki ini baru deh, lakinya kemana itu? Baru kita nanya seperti itu. Baru kita nanya. Itu sebetulnya. Makanya ada pembahasan maqasidus syariah. Tujuan pensyariatan itu apa? Itu ternyata memuliakan. Pengennya satu kayak gitu. Wanita sampaikan kepada wanita atau ibu-ibu yang mendengar, kita pengen memuliakan. Kita disuruh memuliakan wanita. Hingga berlaku tuh judul lagu dalam Islam. Wanita dijajah pria apa? Dimuliai. Insya Allah. Jadi kenapa saya perlu jelaskan sebelum ini? Ini banyak tentang apalah emansipasi apa segala macam. Bab tahrim safaril mar'ah wahdah. Setelah itu baru kita lihat hukumnya. Baru kita lihat apa sih itu yang diatur oleh syariat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada. Qala, berkata Abu Hurairah, kalau Rasulullah telah bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, yakni tidak bisa, enggak boleh, ya. Tidak halal itu enggak boleh, enggak bisa. Bagi siapa? Li'imro'atin, bagi seorang wanita tu'minu billah wal yawmil akhir, yang wanita ini beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah, artinya tanda kesempurnaan iman seorang wanita di situ. Kita motot-motot kan. Tusafiru masirata yaumin wa lailatin. Apa yang enggak boleh? Tusafiru masirata yaumin wa lailatin, perjalanan jauh, ya. Perjalanan masirata yaumin, bersafar perjalanan satu hari wa lailatin, satu malam. Perjalanan sehari semalam wanita enggak boleh sendiri. Ke tukang sayur boleh? Boleh sendiri. Tukang sayur minta antar, balik sendiri, kan aneh, ya. Pak, anterin ke tukang sayur, kira jauh dan di rumah mamah jalan sendiri, and the game. Masih rota yamin walailatin, ya. Dalam hadis yang lain, perjalanan 2 hari 2 malam. Dalam hadis yang lain perjalanan 3 hari 3 malam. Ini jadi satu diskursus sendiri. Berapa perjalanan 1 malam? Berapa perjalanan 2 malam? Berapa perjalanan 3 malam? Berbeda pendapat ulama. Yang penting disebutkan safar. Itu menunjukkan apa? Bukan soal jarak. Maksudnya bukan soal berapa jaraknya, tetapi perjalanan yang dianggap jauh. Ya. Karena beda-beda ya. Hadisnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apa saja yang layak disebut
safar, ya, perjalanan yang jauh, maka tidak boleh. Illa ma'adi mahramin 'alaiha, tuh lihat ujungnya. Terus gimana kalau ada kebutuhan? Temenin dong, ya. Laki-laki di antara kewajibannya adalah nemenin suami, nemenin istri untuk safar. Dia pengen pulang ke ibunya, dia pengen pulang kampung, dia pengen ada hajatnya kemana, mana. Illa ma'adi mahramin, kecuali bersama orang yang punya mahram atau bahasanya mahramnya sendiri. Ini kadang-kadang terbolak-balik bahasanya. Bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, orang yang sedang haji, muhrim. Bapak saya muhrim. Ya. Kalau yang kita tidak boleh nikah namanya mahram, di mahram. Siapa? Ya diantaranya suami, kemudian diantaranya adalah bapak, anak, ya. Kemudian seperti itu, ya. Paman, ya. Itu adalah mahram yang kita tidak boleh menikah. Bisa jadi mahram itu karena darah, ya, karena saudara sekandung, ya. Bisa jadi mahram itu karena pernikahan, ya. Mahram sementara kita tidak boleh nikah, memang. Bisa jadi mahram itu karena sepersusuan, rodoan, ya. Karena sepersusuan, ya. Maka jangan sama mereka. Ada yang melindungi, ya. Ada yang mengawasi. Walhasil terbebas dari fitnah. Jalannya sama siapa? Wah, sama adiknya. Jalannya sama siapa? Wah, sama anaknya. Jalannya sama siapa? Wah, sama bapaknya. Oh, sama ibunya. Nah, ya. Sehingga rumah tangga aman, rumah tangga tenang. Tapi Ustaz, justru itu saudaranya itu yang bisa kong kali kong. Oh, hal itu mah kasus per kasus. Ya, tidak umum. Ya. Umumnya saudara melindungi, umumnya saudara melayani, dijaga. Kemudian hadis yang selanjutnya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi. Abdullah bin Abbas mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Nah, jangan menyendiri, jangan menyepi. Yakhlu, menyepi. Maka kamar mandi itu namanya baitul khala, ya, tempat menyendiri. Kata Rasulullah, la yakhluwanna, sekali-kali jangan kalian menyepi, ya. Rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan wanita, illa wa ma'ha dzu mahramin, kecuali beserta wanita tersebut dzu mahramin, mahramnya. Apapun keperluannya, apapun kepentingan, walaupun konsultasi dengan ustaz. Nah, ya, walaupun konsultasi dengan ustaz. Bapak-bapak juga jangan begitu. Sama siapa aja ngobrol sama ustaz, jangan, fitnahnya lebih gede. Fitnahnya lebih besar. Maka jangan suka marah. Yang ke rumah saya ibu-ibu, istri saya ada di rumah, yang gak sama suaminya, ya, cukup WA aja depan rumah. Kenapa? Jaga, ya. Kenapa? Layak mana kata Nabi. Lah apalagi, ya, apalagi asing, apalagi gak tahu. Dua-dua. Ini larangan menunjukkan haram, menunjukkan haram. Kadang-kadang ibu dan bapak, Ustaz, kenapa kamu ngajarin ibu-ibu privat ngaji di rumah? Gak mau, ya, tidak mau. Kalau segerombolan boleh, ya. Tapi kan masalah. Pernah sekali waktu, ya, kita ngadain dulu
rumus muda. Ketika ngajar ngaji, pertamanya 3 orang, 4 orang ngaji. Lama-lama yang 2 nggak ngaji, 1 orang. Satu ketemu satu bahaya. Ini layak kawan. Jangan menyepi, ya. Jangan berdua-duaan, ya. Jangan berdua-duaan. Berempat sih Ustaz, tapi 2-2, sama, ya. Sama. Ya. Layak kawan, jangan. Walaupun niat baik, ya. Niat baik. Wah Allah, kasihan jalan sendiri. Ya. Kita di mobil sendiri. Jadi, ya Mbak, ikut naik. Tujuannya baik Ustaz. Yang nenek-nenek tadi gak terbawa. Giliran yang begitu, jiwa kebaikannya munculannya kan muskilah. Ini kan masalah. Ya. Masalah. Ya, nenek gak diangkut, jahil diangkut. Bimratin ila wa ma'jumah ini haram. Wala tusafirul mar'atu, dan juga ketika sesuatu dibungkus kebaikan, dikasih label ngaji kah ini, konsultasi kah ini. Ini kenapa? Ini banyak fitnah di situ sih. Ini banyak fitnah di sini. Banyak viral kemarin kan, ya. Mana-mana berdua, akhirnya walaupun yang didendangkan, yang disyairkan adalah kebaikan, fitnah. Orang melanggar aturan agama. Sebetulnya apa sih yang dijaga oleh agama ini? Ya, kerusakan. Ya, keluarga yang merusak, harkat martabat laki-laki yang merusak, harkat martabat perempuan yang merusak, keamanan yang dijaga, itu tidak boleh. Maka orang yang melanggar aturan agama itu seperti orang yang berkendara, ya, nggak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, hajar aja mereka, tabrakan aja di depan. Cuman kita ini lebih takut, ya, rambu-rambu lalu lintas daripada rambu-rambu Allah Subhanahu. Padahal itu mencegah kerusakan yang lebih besar. Hanya keluarganya utuh, kehidupannya indah. Ini namanya berkah. Ya Allah. Wala tusafirul mar'atu, dan tidak bepergiannya seorang wanita illa ma'azi mahramin, kecuali dengan orang yang punya dengan mahramnya. Faqala lahu rajul, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan. Ya Rasulullah, istriku keluar rumah hajatan, karena mau haji. Keluar rumahnya mau haji ya Rasulullah. Waktu tibatu fi ghazwati kada wa kada. Dan saya sudah tercatat, sudah di list untuk ikut peperangan ini. Harus bagaimana nih? Istri saya mau pergi haji, sementara saya mau pergi perang. Jihad fi sabilillah. Mana pilih? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala intaliq fahujja ma'amratika. Gak usah coret itu catatan perang, ya. Catat batal berangkat perang. Kamu temani istrimu haji. Masya Allah. Itu kayak gitu. Jihad padahal. Jihad bisa sambil istri mau. Maka sebagian ulama mengatakan pun tidak boleh. Tanpa ada. Sebagian mengatakan ini kelonggaran. Yaitu haram kalau safarnya itu bukan safar haram. Artinya tidak boleh keluar dari rumah bagi seseorang kecuali perjalanannya itu adalah perjalanan fardu. Kalau perjalanan fardu boleh. Kalau perjalanan fardu tanpa mahram boleh. Sejauh ilahnya bisa disingkirkan, ya, di jalannya aman, ya, bersama orang yang bukan mahram, mungkin wanita dan yang lainnya, tapi terhindar fitnah. Perjalanan fardu, contoh perjalanan fardunya haji yang pertama fardu, umroh yang pertama fardu. Maka dua ini boleh sejauh di perjalanannya aman, ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, dasarnya apa? Kata Nabi,
akan datang nanti satu masa di mana seorang wanita pergi ke Mekah ini dengan aman. Mereka bertawaf dan yang lain. Maka saya cenderung kepada ini. Kalau perjalanannya fardu, ya, perjalanannya wajib, maka tanpa mahram pun boleh. Karena kebayang orang yang mempunyai mahram nggak haji-haji seumur hidup. Ya. Tapi kalau perjalanannya sunnah, apalagi perjalanan mubah saja, maka tidak apa. Jadi haram pun kita tahu batasannya. Ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitabul Fadail bab fadli qiraatil Quran, inilah akhir dari adab-adab safar, tata cara bepergian seperti bepergiannya Nabi Muhammad SAW, yang fardu, yang sunnahnya, yang makruhnya, yang mubahnya, dan hikmahnya. Bab selanjutnya adalah bab 180, yaitu Kitabul Fadail, kitab-kitab tentang keutamaan. Bab fadli qiraatil Quran, bab selanjutnya tentang keutamaan baca Quran berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Apa itu fadail? Bab tentang keutamaan, bab tentang motivasi beramal. Inilah saya bilang lengkapnya kita Riyadhus Shalihin. Akhir tentang keutamaan. Kenapa? Biar kita termotivasi melakukan satu ibadah. Apa sih rahasianya baca Quran? Apa sih rahasianya sholat? Apa sih rahasia sholat? Dan terus dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW agar kita tahu tujuan dari ibadah yang sedang kita lakukan ini. Saya suka ambil analogi begini. Pak, ke mall itu, ya, ke mall itu datang aja. Ngapain sih? Ada diskon otomotif tuh sampai 80%. Wih, kita tengok jalan. Ada gadget lagi diskon besar-besaran. Midnight sale atau tengah malam kita datangi. Kenapa? Ada keutamaan yang kita mau ambil. Nah, itulah orang yang tahu keutamaan rahasia dari ibadah-ibadah, hasilnya dia semangat untuk melakukan satu amal ibadah. Nanti ada bab tentang keutamaan baca Quran, bab tentang keutamaan sholat, sholawat, keutamaan wudu, adat dan yang lainnya. Allah akan kita akan baca hadis-hadisnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semua. Boleh mengamalkan yang Allah kasih sama kita. Mudah-mudahan Allah berikan usia panjang kita untuk kita mentaubati semua maksiat yang pernah kita lakukan, membersihkan diri kita dari dosa, membersihkan kita dari khilaf. Allah kasih kita karunia yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita diperbaiki senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al takharrufana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. A'udzu bika min rajab sya'ban wa balik ramadan balik ya Allah min ramadan karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Kalau subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.